Izinkan saya menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Saudara-saudara, teman-teman jurnalis yang saya hormati, bahwa perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama saat itu terdakwa Tanur berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Prin 54 tanggal 4 Oktober 2024, dan pada hari ini Selasa tanggal 14 Januari 2025, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Dalam perkara ini, Ronald Tanur telah dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu 3 hakim ED, HH, dan M, serta ditemukan indikasi yang kuat bahwa pembebasan tersebut karena RS bersama-sama dengan ED, HH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara Ronald Tanur, yaitu saudara LR. Tentunya kawan-kawan sudah tahu semua, untuk menyingkat saja ya pakai inisial. Adapun kronologis perbuatan RS tersebut adalah sebagai berikut. Tersangka RR awalnya meminta kepada YR agar diperkenalkan kepada RS yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan Ronald Tanur. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2024, tersangka YR yang diperiksa dalam perkara tersendiri menghubungi RS melalui pesan WhatsApp yang berisi tersangka YR menyampaikan bahwa tersangka LR akan menemui RS di Pengadilan Negeri Surabaya, dan pada hari yang sama tersangka LR datang ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk bertemu dengan RS dan diterima oleh RS di ruang kerjanya. Di dalam pertemuan tersebut, LR meminta dan memastikan nama hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur, yang kemudian dijawab oleh RS bahwa hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur adalah ED, M, dan HH. Jadi langsung dijawab saat itu. Kemudian setelah bertemu dengan RS, tersangka LR menemui ED di lantai 5 gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya tersangka LR mengatakan bahwa dia mengetahui nama tersangka ED, kemudian HH dan M, karena tersangka LR sudah pernah bertemu dengan tersangka H dan tersangka M untuk membicarakan terkait dengan penetapan
majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Beberapa waktu kemudian LR menemui kembali RS dan meminta agar tersangka ED untuk ditetapkan sebagai ketua majelis hakim dalam perkara Ronald Tanur dan tersangka HH serta tersangka M sebagai anggota majelis hakim. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2024 tersangka ED bertemu dengan RS dan pada pertemuan tersebut RS mengatakan kepada tersangka ED sambil menepuk pundak tersangka ED dan mengatakan, "Lei, ada saya tunjuk Lei sebagai ketua majelis, anggotanya M dan HH atas permintaan LN." Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 dikeluarkanlah penetapan nomor 454-B/2024/PN Surabaya yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya saat itu dengan menunjuk susunan majelis hakim dengan komposisi sebagai ketua majelis adalah tersangka ED, anggota tersangka M dan tersangka HH. Padahal pelimpahan perkara tersebut telah dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2024. Artinya sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan 12 hari kemudian baru ada penetapan penunjukan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Kemudian tersangka LR bersepakat dengan tersangka MB, yaitu Ibu Ronald Tanur, untuk biaya pengurusan perkara Ronald Tanur berasal dari tersangka MB, dan apabila ada biaya dari tersangka LR yang terpakai terlebih dahulu untuk pengurusan perkara tersebut akan diganti oleh tersangka MB. Bahwa upaya LR untuk mengurus majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur disampaikan kepada tersangka MB melalui pesan WhatsApp, yaitu, "Gin, sekiranya kamu bisa kasih aku 250 dan kapan aku mau kasih untuk memilih." Namun karena tersangka MB belum bersedia dan belum ada uang, maka tersangka LR menalangi terlebih dahulu. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2024 bertempat di Gerai Dunkin Donat Bandara Ahmad Yani Semarang, tersangka LR menyerahkan sebuah amplop yang berisi uang dolar Singapura sebesar 140.000 US dollar Singapura dengan pecahan 1.000 dolar kepada tersangka ED. 2 minggu kemudian tersangka ED menyerahkan dan membagi uang tersebut kepada tersangka M dan tersangka HH. Bertempat di ruang tersangka M dengan pembagian sebagai berikut: uang 38.000 US dollar Singapura untuk ED, 36.000 US dollar Singapura untuk M, dan 36 US dollar Singapura untuk HH. Dalam pembagian tersebut diduga RS yang saat itu terapi tugas menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mendapat bagian 20.000, ya, yang saat itu mendapat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diduga mendapatkan bagian 20.000 dolar Singapura melalui tersangka ED, dan
yang langsung diberikan oleh Lisa sebesar 43.000 dolar Singapura. Bahwa selama perkara Nontanur berproses sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka LR selaku penasihat hukum Nontanur, totalnya 1,5 miliar yang diberikan secara bertahap. Selain itu, LR juga menangani terlebih dahulu sebagai biaya pemulihan perkara tersebut sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya sekitar 2 miliar rupiah, sehingga seluruhnya berjumlah sekitar 3,5 miliar rupiah. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka LR yang beralamat di Kendal Sari beberapa saat yang lalu, yaitu tepatnya di Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, ditemukan amplop putih yang salah satu tulisannya mengatakan diambil 43.000 dolar Singapura kepada Pak RS PN Surabaya milik hakim. Uang tersebut diduga keras diberikan oleh tersangka LR kepada RS untuk memilih majelis hakim yang menangani perkara Nontanur. Kemudian pada hari ini juga, tadi pagi jam 5, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penggeledahan di 2 lokasi. Yang pertama di rumah RS di Jalan Cempaka Putih Barat 19A RT 7 RW 12 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Yang kedua di tempat tinggal RS di Jalan Aryo Dila 4 nomor 16 Ilir D3 Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Dalam melakukan penggeledahan tersebut, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menemukan 1 BBE sebanyak 1 unit, kemudian menemukan uang terdiri dari pecahan dolar Amerika Serikat, dolar Singapura dan rupiah, tepatnya di dalam mobil merek Toyota Fortuner plat nomor B1611 RSP atas nama Nelsi Susanti yang ada di rumah RS, yaitu untuk uang rupiah sebesar 1.728.844.000 rupiah. Kemudian dolar Amerika sebanyak 388.600 dan dolar Singapura sebanyak 1.099.626. Sehingga kalau uang tersebut dikonversi menjadi rupiah hari ini kurang lebih sebesar 21.141.956.000 rupiah. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap RS tadi pagi, dibawa ke Jakarta dari Palembang dan mendarat di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya RS karena ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, setelah melakukan pemeriksaan
maka RS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP 01 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 01 garis miring 2025 pada hari ini ditetapkan yang sebagai tersangka. Terhadap tersangka Rudi atau RS dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan, ditahan di rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, tersangka RS diduga melanggar ketentuan pasal 12 huruf C, junto pasal 12 B besar, junto pasal 6 ayat 2, junto pasal 12 huruf A, junto pasal 12 huruf B, junto pasal 5 ayat 2, junto pasal 11, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan media, barangkali untuk penegasan perlu kami sampaikan bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka termasuk yang bersangkutan tentu itu didasarkan pada adanya kecukupan alat bukti bahwa ada bukti permulaan ya, yang bersangkutan turut melakukan tindak pidana sebagaimana dipersangkakan di dalam pasal-pasal yang sudah disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media, pada kesempatan yang baik ini kami membuka sesi tanya jawab dan kami minta, karena ini sudah larut malam, barangkali kita fokus terhadap penanganan perkara ini saja ya, supaya lebih dalam pemahaman kita ya. Silakan. Ya. Terkait dengan tadi yang disebutkan itu kan penggeledahan dari hasil penggeledahan itu sekitar 20 miliar kalau dikonversi dari berbagai mata uang tadi itu 21 miliar. Kemudian ini apa memang semuanya terkait dengan satu perkara penerimaan suap dan dugaan gratifikasi terhadap tersangka RS tadi? Karena tadi disebutkan kalau tak keliru penerimaannya hanya 43 ribu dolar Singapura ya. 43.000 ditambah 20.000. Iya. Nah, apa itu kan tidak match itu antara penerima dan hasil beredar. Yang kedua terkait RS ini memang apakah statusnya masih sebagai seorang hakim aktif di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan? Kemudian terkait dengan tersangka RS ini di berkas perkaranya terdakwa Lisa Rahmat dan Meriska itu disebutkan satu paket dengan Panitera atas nama Siswanto. Nah, apakah memang Siswanto ini disebutkan di berkas perkara dua terdakwa yang sudah disidangkan itu juga turut menerima sekitar 10.000 dolar Singapura kalau tidak keliru. Apakah memang Siswanto ini juga nantinya juga bakal dibawa juga ditetapkan sebagai tersangka atau bagaimana? Itu aja, Pak. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya jawab bahwa memang benar berdasarkan fakta dan alat bukti si RS ini diduga menerima uang. Tadi saya katakan di depan ya, sebanyak 43.000 US Singapura dan satunya lagi
20.000, di mana 20.000 diduga diterima dari ketua majelis hakim yaitu ED, dan 43 diduga diterima dari penasihat hukum. Ya, kemudian atas dasar penggeledahan itu kita ternyata menemukan lebih dari apa yang diduga diterima. Untuk itu kelebihan uang ini nanti akan kita dalami. Dari mana uang ini berasal? Yang pasti sebagaimana telah kami sampaikan tadi, beberapa pasal yang disangkakan kepada tersangka, karena sudah sebagai tersangka, maka juga di sana ada pasal 12 huruf B besar, yaitu tentang gratifikasi. Untuk kepastiannya dari mana, saya minta teman-teman sabar, ya. Semua pasti perlu proses. Ya, kami baru melakukan pemeriksaan, penyidik baru melakukan pemeriksaan 2 jam, dan setelah 2 jam cukup 2 alat bukti, kami tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan langsung kami adakan rilis dengan teman-teman pers. Kemudian yang kedua terkait dengan Siswanto. Di dalam pemeriksaan saksi dan dalam persidangan memang terungkap bahwa Siswanto diduga menerima juga selaku panitera 10.000 US$. Namun demikian kami terus kembangkan, apabila alatnya cukup maka tidak menutup kemungkinan siapapun yang terlibat dalam perkara ini penyidik akan menetapkan sebagai tersangka. Namun saya garis bawahi, berdasarkan keterangan saksi, kita baru menerima keterangan saksi, tapi tetap akan kita dalam. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, segera jelas. Tadi masih. Ya, Ustaz. Izin Pak, apakah penangkapan terhadap saya Sahrul dari Forum Keadilan, apakah penangkapan terhadap Hakim RS ini sudah mendapatkan izin dari Mahkamah Agung, Pak? Itu aja, Pak. Ya, jadi sama dengan beberapa tersangka yang terdahulu, ketika dilakukan tangkap tangan, maka sesuai ketentuan yang ada tidak diperlukan izin dari Mahkamah Agung karena itu tangkap tangan. Kapan tangkap tangan? Sesaat setelah ditemukan barang bukti, ya, bahwa tersangka diduga melakukan tindak pidana. Kami sudah melakukan beberapa kali penggeledahan di Surabaya. Kami temukan BBE terkait dengan percakapan dan bukti-bukti adanya penyerahan uang, dan tadi juga kami lakukan penggeledahan yang mungkin lebih dari kedua, yang ketiga temukan alat bukti uang dan jenisnya sama, dolar Singapura. Nah, cuma tadi disampaikan oleh kawan-kawan yang pertama, ternyata uangnya lebih banyak dari yang seharusnya diterima sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi dan alat bukti. Saya rasa itu. Baik, tadi silakan. Ya, izin mau bertanya. Kan tadi kan disebutkan bahwa penegasan aja kan disebutkan bahwa menerima yang udah diterima itu kan 43.000 dari si Lisa Rahmat, dan itu kan diserahkan secara langsung. Nah, ini apakah penyerahannya itu pada pertemuan pertama ketika mempertanyakan susunan majelis hakim atau seperti apa? Nah, yang kedua ini kan tadi disebutkan bahwa si Lisa Rahmat ini menemui si Rudy Suparmono ini kan melalui ZR. Nah, apakah memang dari awal sebelumnya Rudy ini sudah mengenal lama dengan ZR atau seperti apa? Nah, ini menyangkut yang ketiga gitu. Maksudnya kan dalam penangkapan ZR itu kan diketahui banyak penyidik juga menyita uang tunai hampir senilai 1 triliun yang diduga itu merupakan hasil maklar kasus si ZR. Nah, dalam kasus ini kan juga hampir serupa gitu, ditemukan uang dalam jumlah banyak terhadap tersangka Rudy. Nah, apakah juga ini juga sebagai indikasi ada mereka berdua memang saling kenal dan memang sering banyak mengurus perkara, dan ini uang hasil maklar kasusnya juga kan, atau seperti apa? Ya, langsung saya jawab ya satu. Jadi tadi di depan sudah saya sampaikan, perkara ini bermula ketika LR menjadi penasihat hukum Ronald Tanur.
dalam perkembangannya LR ini minta tolong kepada ZN untuk dikenalkan kepada RS yang saat itu menjadi penjabat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Apa maksud ingin dikenalkan? Tidak lain dan dia bukan LR ingin supaya majelis hakim yang menangani perkara itu sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian oleh ZR disampaikan bahwa ZR sudah kenal dengan ketua yang baru, sehingga melalui ZR inilah LR bisa ketemu, bisa komunikasi dengan ketua pengadilan di saat itu, yaitu RS. Ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan uang. Ya, sama dengan yang pertama saya sampaikan. Kami juga penyidik gak menduga juga kalau menemukan uang sebanyak ini. Makanya sekarang dan selanjutnya, sekarang dan pemeriksaan selanjutnya akan kita dalami. Ini uangnya ini uang siapa dan dari mana. Nah, untuk itu kami belum bisa jawab, ya. Karena tadi saya sampaikan kami melakukan pemeriksaan 2 jam dan selanjutnya dilakukan penetapan tersangka dan setelah itu kami rilis dengan teman-teman Batam. Saya rasa itu. Ya, saya kira yang sebelah sini setelah itu mungkin buka aja. Nah, silakan Pak. Mana Mek? Biar kita selesaikan. Persis jam 9. Izin Pak, saya dari Kompas.com. Pertanyaan saya tadi kan ada sejumlah uang ya Pak yang ditemukan di dalam mobilnya. Itu ada dugaan nggak ya? Apakah uangnya untuk mau dikasih ke orang lain atau mungkin mau dibawa kabur atau dimasukkan ke bank? Itu satu Pak. Kedua, sedikit soal yang masih dalam kasus ini. Tadi pagi Pak Erin Tuadamanik, salah satu hakim yang saat ini sedang di dalam persidangan, itu sempat bilang Pak kalau dia ingin membongkar aliran dana dari Pak RS ini. Pokoknya dalam kasus inilah, apakah dari pernyataan dia Pak Erin ini akan bisa mendapatkan status justice kolaborator? Seperti apa Pak? Terima kasih. Ya. Jadi uang ini dari siapa dan akan digunakan untuk apa? Kapan uang ini didapat? Ini sabar ya, nanti akan kita dalami. Udah kan beberapa pertemuan dengan kawan-kawan dan selalu saya katakan sabar, pada saatnya pasti akan kita sampaikan. Penanganan kita ini transparan, tidak ada yang ditutupi, ya semua terbuka, semua masyarakat menyaksikan, semua media juga mengekspos perkara ini, sehingga teman-teman jurnalis sabar, sepanjang alat bukti cukup kami pasti akan tetapkan tersangka. Yang kedua, tadi tersangka ini dalam persidangan akan membongkar. Ya kita lihat nanti apakah betul yang disampaikan itu akan dibongkar di dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan selanjutnya. Saya belum berani komentar, itu baru statement yang bersangkutan, tapi nanti akan kita lihat bersama apa betul yang disampaikan itu nyata adanya, akan disampaikan secara luas, secara terbuka kepada penyidik. Kita tunggu perkembangannya. Baik, terakhir ya. Pak, izin Pak Kapus, Pak Dirjen, Bapak-Bapak ini. Wahyu dari Rakyat Merdeka. Saya mau nanya terkait RS ini kan dalam rilis yang diterima beberapa rekan media kan belum pernah diberikan sebagai saksi ya sebelumnya. Hari ini dijemput paksa karena selalu manggil karena tidak dipanggil tidak pernah datang atau langsung ditetapkan sebagai tersangka sebelum pemeriksaan. Itu aja, terima kasih. Ya. Jadi RS ya setelah penyidik melakukan ekspos atau gelar perkara ditemukan bukti yang cukup kuat ya, sehingga kami lakukan penangkapan. Saat dia ditangkap dia statusnya saksi ya, tapi dia korporatif, dia ikut kita. Kemudian tadi setelah di sini kita lakukan pemeriksaan 2 jam.
sebagai saksi, dan berdasarkan penyidik telah ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, sehingga pada malam hari ini 2 jam yang lalu yang bersangkutan ditetapkan sebagai